working in this place. I worship you, I worship you, and you are here, you're moving in our midst. I worship you, I worship you, you are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Bapak Ibu yang seiman dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya Bapak Ibu yang berada di rumah, saya atas nama BPH Majelis Jemaat GKE Palangka 1 menyampaikan salam dan selamat beribadah, yaitu hari Minggu hari ini tanggal 9 Agustus 2020. Selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya Maha Besar Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa memberikan berkat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, ibadah kita masih seperti ini, mengingat bahwa kita masih dalam suasana atau situasi pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita melaksanakan ibadah secara live streaming yang untuk saat ini adalah yang kedua-dua kalinya kita selenggarakan. Kami kemukakan kembali bahwa sesuai surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID di mana masa pandemi, kita telah 2 kali menerima kunjungan dari tim gugus tugas COVID-19 Kota Palangkaraya, yaitu pada tanggal 24 dan 27 Juli 2020 yang lalu, yang menilai kesiapan pada 4 gedung gereja kita, yaitu Gereja Zerubabel, Hosana, Kaisaria, dan Gereja Sangkakala. Dalam hal ini, kita sangat berhati-hati dan tidak terburu-buru, dan sekiranya nanti kita menerima surat rekomendasi dari gugus tugas tersebut, BPH pun akan membicarakan secara mendalam dengan semua pengurus lingkungan, yaitu pengurus lingkungan 1 sampai pengurus lingkungan 6 untuk pelaksanaannya. Bapak Ibu yang saya hormati, berita jemaat selengkapnya adalah sebagaimana lembaran yang telah kami sampaikan pada rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada tim multimedia Hosana, Jemaat GKE Palangka 1, baik sebagai soundman, kameramen, songwriter, pemain musik, dan semua pihak yang terlibat, sehingga dapat terselenggaranya ibadah live streaming ini. Untuk ibadah live streaming ini, kembali kami minta Bapak Ibu saudara-saudari untuk men-like dan menekan subscribe guna mendukung channel YouTube ini. Seraya memohon pertolongan Tuhan
Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga Jemaat GKF Langkah 1, dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru atau New Normal Lives di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dalam pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntutan tata normal baru dengan menerapkan social distancing dan physical distancing. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Jemaat, kami undang berdiri dan menyanyi dari PKJ nomor 8, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Sementara itu pendeta, penatua, diakon dan petugas lainnya memasuki ruang ibadah. Bukalah gapura indah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 308, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Tuhan, Kau kekal Raja hati kami. Beriman teguh pada jalan
doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Nas Alkitab sesuai Almanak GKE sebagaimana tertulis dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9 hingga yang ke-18 dengan perikop Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mesbah-mesbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat, yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarkannya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mesbah-mesbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gunung ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elia. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel
yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan pelayanan firman Tuhan dan yang disampaikan oleh Pendeta Arayati Jata, kita akan mendengarkan puji-pujian dengan judul Tuhan adalah Gembalaku. Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini kita kembali bersama-sama ingin mendengarkan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan sebagaimana Almanak Gereja Kalimantan Evangelis telah menetapkan nas untuk kita bersama yang terdapat
di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-14 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-33. Sebelum kita bersama-sama membaca dan menggumuli firman Tuhan ini, marilah kita bersatu hati, kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Bapa dengan mengucap syukur dan terima kasih. Karena Tuhan telah menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan Tuhan telah memberikan kesehatan kekuatan kepada kami. Sehingga kami dimampukan untuk dapat kembali memulai kegiatan aktivitas dan pekerjaan kami. Namun sebelum semuanya itu kami lakukan, kami memohon pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan, sehingga kami dapat menjalani setiap pekerjaan kami sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, isilah hati dan pikiran kami dengan melalui pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini akan senantiasa menjadi suluh dan kekuatan di dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa di dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Kami sambut firman-Mu ini dengan penuh sukacita. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Injil Matius pasal 14 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-33. Di bawah perikop, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriaklah karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di dalam perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Sedemikian jauh pembacaan Alkitab untuk kita bersama-sama. Yang berbahagia adalah kita yang mau mendengarkan firman-Nya dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat dari keempat Injil,
yaitu dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita dapat melihat ada banyak mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus semasa pelayanannya sebagai anak manusia. Dan dalam hal itu dia melakukannya dengan kesungguhan hati dan ketulusan, karena dia ingin menyatakan betapa besar kuasa Tuhan terhadap dunia ini. Sebagaimana yang kita bacakan bersama-sama pada hari ini, yaitu di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-14 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-33, yaitu di bawah perikop Yesus berjalan di atas air. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita sangat membutuhkan akan adanya pertumbuhan iman rohani kita sebagai orang yang percaya di sepanjang zaman. Dan kita dapat melihat betapa banyak mujizat-mujizat yang telah terjadi, yang semuanya untuk kepentingan orang-orang beriman dan bukan hanya sekedar pamer. Seperti Tuhan Yesus berkuasa berjalan di atas air, demikian pula orang-orang beriman juga dipanggil untuk berjalan di atas air dalam arti rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sangat penting untuk kita perhatikan dalam nas yang kita bacakan pada saat ini, yang mempunyai keterkaitan dengan nas sebelumnya, di mana pada malam itu dikatakan Tuhan Yesus baru saja memberi makan kira-kira 5.000 orang laki-laki. Dan kemudian Tuhan Yesus memerintahkan kepada muridnya untuk berpisah darinya. Nah, kita dapat melihat dan mengerti bahwa hari itu adalah hari yang sibuk, di mana Tuhan Yesus baru saja memberi pengajaran pada banyak orang sampai hari sudah malam. Dan tidak berhenti sampai di situ saja. Para murid masih tetap harus bertugas dalam pelayanan untuk mencari berapa banyak makanan yang tersedia pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengatur orang banyak itu tidak mudah. Mengatur orang banyak itu tidak bisa dapat dilakukan hanya dalam sekejap saja. Namun Tuhan meminta supaya murid-muridnya bisa melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai orang yang setia di dalam pelayanan yang sedang berjalan. Para murid masih tetap melakukan apa yang Tuhan telah perintahkan kepada mereka untuk mencari beberapa banyak makanan yang tersedia bagi orang-orang yang pada saat itu terus
untuk mengikuti kemana perjalanan Yesus. Nah, dalam hal itu, kesibukan tersebut berakhir dan ternyata Tuhan Yesus tidak beristirahat. Tetapi justru ia naik ke atas bukit dan berdoa. Di saat itulah Tuhan Yesus mengizinkan murid-muridnya meninggalkan dia. Namun sayangnya tidak ada seorang pun yang memilih untuk berdoa bersama dengan guru. Nah, ini sesuatu yang sangat boleh dikatakan aneh. Di saat mereka mengetahui bahwa apa yang Yesus lakukan tersebut adalah sesuatu yang dapat membawa mereka hidup di dalam kebersamaan, di dalam kesukacitaan, dan juga di dalam hidup yang penuh dengan pengharapan. Mereka tidak menyadari, mereka tidak memahami apa yang Yesus perbuat pada saat itu. Dan Tuhan Yesus tentunya melakukan segala sesuatu merupakan suatu bukti tanggung jawab bahwa sebelum dia meninggalkan murid-muridnya, ada hal-hal yang perlu dia lakukan karena dia mencintai dan mengasihi murid-murid tersebut. Dan tidak hanya sampai di situ. Cinta kasih yang dia ingin nyatakan akan dinyatakan terhadap seluruh umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Namun perlu kita pahami bahwa ternyata Tuhan juga bisa membiarkan murid-muridnya untuk memilih bukan yang terbaik. Nah, mungkin bisa juga murid-murid berpikir bahwa lebih baik segera menyeberang daripada terhambat angin yang biasanya semakin kencang di mana malam hari akan semakin larut. Namun keputusan mereka malah tidak efektif. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam hal itu mereka sedang melakukan apa yang menjadi suatu tanggung jawab di dalam mereka mengikuti Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Murid-murid Yesus melakukan apa yang sedang mereka perbuat, yakni serentetan pekerjaan dan tanggung jawab yang harus dihadapi hari demi hari tanpa kuasa doa. Justru aktivitas mereka akan terhambat oleh angin sakal yang bergelora. Dan sekuat apapun murid-murid berusaha mendayung, namun mereka tidak kunjung tiba di seberang danau. Alkitab mencatat bahwa malam itu terjadi angin sakal, yaitu angin yang bergerak berlawanan arah. Nah, keputusan mereka tidak membawa mereka untuk beristirahat lebih cepat. Malah sebaliknya mereka terjebak di tengah danau. Kehabisan tenaga, kehilangan damai sejahtera, dan menjadi sangat ketakutan.
Nah, di tengah segala kesulitan yang mereka alami, tiba-tiba Tuhan Yesus datang dengan berjalan di atas air. Angin sakal yang menjadi penghambat utama bagi usaha para murid ternyata sama sekali bukan hambatan bagi Tuhan Yesus yang baru saja selesai berdoa. Tuhan Yesus selalu mencari orang-orang yang mau dengan rendah hati datang kepadanya, yaitu orang-orang yang mau menaruh harap kepadanya dan bukan pada kekuatan sendiri. Orang yang rendah hati justru dikasihi dan diberkati, bahkan akan ditinggikan oleh Tuhan. Kita bisa membaca dan melihat di dalam Lukas pasal 14 ayatnya yang ke-11. Orang yang tidak mau datang di hadapan Tuhan untuk berdoa sebenarnya adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa bahwa dirinya mampu untuk mengatasi segala hal tanpa perlu kekuatan Tuhan. Nah, orang yang demikian adalah orang yang terkutuk di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat di dalam Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-5. Kutuk adalah lawan dari berkat. Hidup yang terkutuk berarti hidup yang tidak terberkati. Hidup yang hampa, hidup yang kosong, hidup yang kering, bahkan payah dan begitu melelahkan. Karena semuanya dikerjakan sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Dan hidup yang terkutuk hanya akan mendapatkan berkat sesuai dengan hasil jerih payahnya sendiri tanpa ada pertolongan dan perkenanan dari Tuhan. Dan cara hidup yang seperti itu akan sangat melelahkan dan menjadi sangat kesepian karena tidak ada penghiburan dari Tuhan. Pada awalnya mungkin tampak berhasil, namun ketika tiba di tengah danau dan muncul suatu yang di luar dugaan, maka segala usaha mereka akan menjadi sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, angin sakal juga dapat berhembus dalam kehidupan orang beriman kapan saja, di mana saja, setiap saat dan setiap waktu. Dan hal itu terjadi dalam hal apa saja yang ada di dalam kehidupan kita. Angin sakal dapat berbicara mengenai tantangan yang harus kita hadapi. Dan selain itu juga dapat berbicara mengenai serangan yang ditujukan kepada kita. Namun ada satu kunci kemenangan untuk kita dapat menghadapi angin sakal tersebut, yakni hanya dengan kuasa doa dan bukan dengan kekuatan atau kemampuan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di akhir zaman akan muncul tantangan yang bertambah banyak, bahkan juga serangan dosa yang tidak kunjung reda. Dan umat Tuhan harus bersiap untuk menghadapi kondisi akhir zaman tersebut, karena akan semakin sulit. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam momen ini kita perlu mendayung perahu untuk bisa mencapai tepian yang kita inginkan, yaitu di mana kita harus berjuang untuk bisa melakukan yang terbaik
sehingga apa yang menjadi impian dalam sebuah tujuan itu boleh terwujud dengan nyata. Dan dalam hal itu pula kita menyadari bahwa tidak mudah untuk kita bisa mendayung perahu kehidupan kita di tengah badai dan angin sakal yang luar biasa tanpa kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan dan ketulusan hati kita. Sebagaimana Petrus, dia datang kepada Tuhan karena dia menyadari bahwa dia hidup adalah karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu dia memohon dan meminta, apabila engkau benar Tuhan, maka dia dengan ketulusan hati bersedia untuk mengikuti Tuhan. Dan hal itu terjadi di mana Petrus dengan tenang berjalan di atas air dan Tuhan menjambut dia dengan kesungguhan dan ketulusan hati. Itu yang perlu menjadi sumber kekuatan bagi kita semua untuk kita bisa hidup sebagaimana Petrus, dan kita percaya bahwa kita tidak akan mampu untuk melakukan apapun tanpa kita datang kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, jangan kita terlambat untuk datang kepada Tuhan. Saatnya kita datang di dalam pertobatan, karena pintu keselamatan itu senantiasa terbuka bagi setiap orang yang dengan kesungguhan dan ketulusan hati datang memohon pengampunan. Kasih setia Tuhan akan senantiasa menyertai kita dari saat sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita mengucap syukur, dan kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas semua berkat daripada-Mu yang masih kami rasakan hingga saat ini. Kami bersyukur atas keluarga kecil yang Engkau berikan kepada kami,
Kami bersyukur memiliki keluarga, memiliki suami, memiliki istri dan anak-anak yang baik, yang selalu bersama di saat susah maupun senang. Berikanlah kami pribadi lepas pribadi hati yang sukacita untuk selalu mencintai keluarga kami, suami, istri dan anak-anak kami, dengan tulus dan dengan kesungguhan hati. Kami mohon Bapa selalu menjaga keluarga kami. Biarlah kami selalu hidup dalam kasih sayang yang berasal daripadamu. Ajarkan kami untuk bisa menjadi keluarga yang selalu memuji dan memuliakan namamu. Berikanlah kami rejeki yang melimpah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kami. Berikan kami keuletan untuk bisa selalu bekerja sesuai dengan keinginanmu dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran. Kami juga memohon agar kami bisa mendidik anak-anak kami dengan baik dan memberikan hikmat daripadamu, agar kelak mereka bisa menjadi anak yang berguna, baik bagi bangsa dan negara, baik juga bagi keluarga, dan membanggakan kedua orang tua yang mengasihi mereka. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, orang-orang yang kami kasihi, yang dengan ketulusan dan kesungguhan hati telah menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di dalam sebuah pekerjaan yang telah dipercayakan untuk bisa mereka lakukan dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan dan kejujuran. Mereka yang bekerja sebagai aparatur sipil negara, mereka yang bekerja sebagai aparat atau TNI Polri, mereka yang bekerja sebagai pegawai swasta, petani, nelayan, apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan selalu memberkatinya. Kami pun berdoa bagi janda duda, anak yatim piatu, dan fakir miskin, biarlah mereka selalu mendapatkan perlindungan dan belas kasihan yang berasal daripadamu. Berkatilah pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Tolonglah mereka untuk dapat bekerja melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang dipercayakan kepada mereka dengan jujur, benar, adil, setia, tanpa memandang suku, agama, dan golongan, dan rakyat Indonesia akan merasakan kesejahteraan dan kedamaian. Kami juga berdoa bagi pemimpin-pemimpin gereja kami, Gereja Kalimantan Evangelis, baik itu Ketua Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis, Ketua Resort, Ketua Majelis Jemaat, Ketua-ketua lingkungan, kategorial, bahkan lingkungan-lingkungan yang ada, dari lingkungan 1 sampai lingkungan 6, Jemaat GKE Palangka 1 ini. Tolonglah Tuhan Yesus, Engkau berikan kemampuan, roh hikmat, kebijaksanaan, serta kebenaran, supaya mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka yang Tuhan percayakan, sehingga apapun godaan, halangan, dan rintangan yang membentangi mereka untuk bisa melakukannya, semuanya dapat diatasi dengan baik, karena Tuhan bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa Bapa di sorga, bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, baik yang terbaring lemah di rumah maupun di rumah sakit, dalam penderitaan, dalam keadaan mereka yang sangat memprihatinkan. Biarlah Engkau datang untuk menjamah mereka, untuk memberikan pertolongan bagi mereka. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, tangan yang penuh kuasa untuk menjamah tubuh mereka, ataupun Tuhan berkenan
untuk menolong mereka dengan melalui perawatan pengobatan yang dilakukan oleh para dokter, para medis yang dipercayakan untuk bisa bekerja, memberikan pertolongan bagi orang yang membutuhkan pertolongan mereka. Kami juga berdoa Bapa di sorga, bagi para pekerja gerejamu, baik itu pendeta, penginjil, guru agama, penetua, diakon, guru sekolah minggu. Tuhan berkenan untuk memberkati pelayanan mereka. Tuhan juga berkenan untuk memberkati rumah tangga mereka, sehingga apa yang boleh mereka lakukan di dalam tugas dan tanggung jawab mereka, mereka dapat melakukannya dengan kesetiaan, ketulusan, sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Bapa di sorga, bagi anak-anak muda Tuhan, pemuda-pemudi Jemaat Palangka 1, mereka yang telah bekerja dengan kesungguhan dan ketulusan hati, tim multimedia, pemuda, pemudi, remaja GKE Palangka 1 ini. Tuhan memberkati impian dan harapan mereka, perjuangan mereka, masa depan mereka, pendidikan mereka, apapun yang boleh mereka lakukan. Biarlah semuanya itu akan mendatangkan sukacita dan berkat. Dan tolonglah mereka Tuhan, supaya mereka pun menerima berkat daripada Tuhan dan memiliki masa depan yang indah. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun atas pertambahan usia dalam pernikahan mereka. Biarlah momen-momen bahagia tersebut semakin mempertebal iman dan kepercayaan mereka di dalam Yesus Kristus. Sepanjang hari ini kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu ada di dalam kehidupan kami, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, menjauhkan kami dari mara bahaya. Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan kami, memberkati apa yang boleh kami terima, memberkati apa yang boleh kami nikmati, memberkati seluruh keberadaan kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan, walaupun hingga sampai saat sekarang, pandemi COVID-19 ini masih ada, tetapi Tuhan dengan setia untuk menjaga dan melindungi kami, sehingga kami terbebas dari sakit penyakit tersebut. Banyak hal yang ingin kami sampaikan padamu Bapa, tapi kemampuan kami terbatas. Namun dengan doa yang sudah Engkau ajarkan, biarlah kami boleh menerima berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dan dengarkanlah firman-Nya tentang persembahan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Allah. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur pasal 54 ayat 8, 1 Tawarik pasal 29 17a. Sebelum menyerahkan semua persembahan, marilah kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela
kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan melalui amplop yang telah dibagikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dan dikumpulkan secara mandiri kepada Majelis Jemaat GKE Palangka 1 atau pengurus lingkungan masing-masing, jemaat kami undang untuk menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 293 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Puji Yesus. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang diakhiri dengan menyanyi haleluya, haleluya, haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.